Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama meminta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai saat ini terus kami rasakan dan terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga pagi hari ini ada anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kami. Satu tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kesempatan yang baru untuk boleh menikmati berkat Tuhan lagi. Namun sebelum kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan, biarlah kami akan membuka hari ini dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, biar firman-Mu yang dalam dan luas ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami sekali lagi. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, tolong supaya kami juga bisa mengerti kehendak-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami yang Kau percayakan di dunia ini. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu perenungan dengan tema bergumul di dalam firman membawa kepada pertumbuhan rohani. Bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan ini diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 94 sampai 96. Mazmur nomor 94 Mazmur nomor 119 ayat 94 sampai 96. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, seringkali ada pergumulan hidup yang membuat kita merasa putus asa. Atau mungkin kita bahkan meragukan kasih Tuhan. Namun sebenarnya, justru di tengah pergumulan tersebutlah kita dapat mengalami apa yang namanya pertumbuhan rohani secara signifikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan pemazmur yang kita baca tadi, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Jika kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, pemazmur mengungkapkan bahwa ia merindukan keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena pada saat itu, keadaan yang dialami oleh pemazmur adalah keadaan yang mengancam hidupnya. Namun pemazmur tidak hanya berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Ia berkata bahwa di dalam situasi hidupnya yang berbahaya itu, ia hendak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan kita bisa lihat juga di ayat-ayat sebelumnya ia berkata bahwa ia mencari titah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi bahaya yang mengancam hidupnya, sang pemazmur tetap bertekun memperhatikan firman Tuhan. Lalu, apakah Tuhan menyelamatkannya? Memang Alkitab tidak menuliskan hal ini. Namun, dalam firman-Nya, di dalam Alkitab mencatat bahwa pemazmur menemukan betapa dalamnya hikmat Tuhan di dalam firman Tuhan yang tak terbatas. Melalui pergumulannya di dalam firman, sang pemazmur menjadi semakin mengenal, semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya perasaan kelegaan yang didapatnya, tetapi juga kerohanian sang pemazmur semakin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan hidup yang kita alami itu memang menakutkan. Tetapi ini bisa menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita juga bisa bertumbuh secara rohani. Melalui pergumulan kita belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan
untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang firman-Nya dan juga menemukan kekuatan serta pengharapan yang hanya bisa datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan sendiri. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani di tengah pergumulan itu adalah juga suatu proses yang mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus. Sama seperti Kristus yang selalu bergantung kepada Bapa. Mari kita juga mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami manusia terbatas yang tidak sempurna, tapi kami mau mengandalkan Engkau. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang maha besar, yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau menunjukkan pertolongan-Mu, Engkau menunjukkan keselamatan dari-Mu melalui cara apapun yang ada di sekitar kami. Bahkan Engkau memakai alam yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, untuk menunjukkan kebesaran. Maka Tuhan, kami tidak mau takut menghadapi pergumulan hidup kami. Kami mau berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap tekun, tetap mencari Tuhan, supaya kami bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan juga kami bisa bertumbuh di dalam kerohanian. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan, memampukan kami melewati hari-hari yang tidak mudah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari mengambil waktu sejenak untuk boleh berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan, yang juga akan ditampilkan di dalam video ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, dan memberikan kita pengharapan di dalam Kristus.